Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kepemilikan dalam Islam, yang beranggotakan yang pertama Tri Wahyuni, yang kedua Maya Ayu Aisyah, yang ketiga Reza Arisa Putra, yang keempat saya sendiri Sylvia Agni Anggraini. Pengertian kepemilikan. Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapat seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber atau pihak yang menguasainya. Menurut ulama syar'i, kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan atas sesuai dengan aturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pengertian kepemilikan menurut beberapa pendapat. Yang pertama, milik secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Raghib Al-Asfihani adalah pembelanjaan atau alokasi harta dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Yang kedua, milik menurut pendapat para ahli fikih sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Qurafi adalah hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan atau dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu. Yang ketiga, milik atau hak milik sebagaimana yang dianut dalam KUH Perdata pasal 570 adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya. Asas-asas kepemilikan. Dalam Islam dikenal beberapa asas kepemilikan yang harus diketahui oleh setiap pemilik harta. Asas-asas tersebut yaitu yang pertama, asas amanah, bahwa kepemilikan pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup, apakah untuk kepentingan diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Yang kedua, asas individual. Kepemilikan merupakan hak eksklusif yang harus dihormati oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak atasnya. Berkenaan dengan hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala ta'tulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga, asas ijtimaiyah, fungsi sosial. Harta kekayaan perlu diarahkan untuk memperbesar manfaatnya dalam kehidupan, sebaliknya mempersempit mudarat, baik dari pemiliknya maupun kepada orang lain. Ada beberapa sebab kepemilikan dalam Islam, yaitu A. Bekerja atau al-amal. Pemilikan harta harus didapatkan dengan usaha, amal, atau mata pencaharian ma'isyah yang halal. Dilarang mencari harta, berusaha dan bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah, melupakan salat dan zakat, memutuskan kekayaan hanya pada kelompok orang kaya saja. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri dan sejenisnya, curang dalam takaran timbangan, dan cara-cara batil lainnya yang dapat merugikan. B.
warisan atau al-irs. Di antara sebab-sebab kepemilikan adalah warisan. Sifatnya yaitu kepemilikan akan harta secara turunan kepemilikan orang tua. Akan hal ini Allah telah menjelaskan dalam hukum-hukum yang sudah sangat jelas. C. Harta untuk menyambung hidup. Jika ia tidak dapat bekerja karena terlalu tua, maka orang-orang kaya atau negara wajib untuk memenuhi kebutuhannya. Namun jika hal ini tidak terpenuhi hingga ia kelaparan, maka dibolehkan baginya untuk mengambil apa saja yang dapat menyambung kebutuhan hidupnya. D. Harta pemberian negara. Pemberian negara kepada rakyat yang diambil dari Baitul Mal, baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka atau memanfaatkan kepemilikan mereka, dapat berupa pemberian tanah untuk digarap atau melunasi utang-utang mereka. E. Harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan upaya apapun, yang termasuk dalam kategori harta yang diperbolehkan dari tanpa harta dan tenaga ada 5, yaitu 1. Hubungan antara individu satu sama lain, baik dengan masih hidup seperti hibah atau hadiah, ataupun ketika sepeninggalan mereka seperti wasiat. 2. Menerima harta sebagai ganti rugi dari 1. Hubungan antara individu satu sama lain, baik ketika masih hidup seperti hibah dan hadiah, ataupun ketika sepeninggalan mereka seperti wasiat. 2. Menerima harta sebagai ganti rugi dari kemudaratan yang menimpa seseorang seperti diat atau denda atas orang yang terbunuh atau terluka. 3. Memperoleh mahar berikut harta yang diperoleh melalui akad nikah. 4. Barang temuan. 5. Santunan untuk khalifah atau orang-orang yang disamakan statusnya. Jenis-jenis kepemilikan dalam Islam. 1. Kepemilikan individu. Miliyah fardiyah adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui 5 sebab kepemilikan. Asbab al-tamalul individu 1 yaitu 1. Bekerja, al-amal. 2. Warisan, al-irth. 3. Keperluan harta untuk mempertahankan hidup. 4. Pemberian negara dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah, pertanian, barang dan uang modal. 5. Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diah, mahar, dan lain-lain. Santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah. 2. Kepemilikan umum. Milkiyah ammah adalah izin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi, listrik, gas, batu bara, nuklir, dan lain-lain. Hasil hutan. Barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid, dan sebagainya. Dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya. 3. Kepemilikan negara. Milkiyah daulah adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah, rampasan perang, fai kaja, jizah 1-5, harta rizah. Harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara. Terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.